Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, pada saat ini kita dapat kembali lagi bersekutu, beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Amat terlebih pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya ada berkat yang ajaib yang Tuhan siapkan bagi setiap pribadi kita pada saat ini. Dimanapun saja kita berada, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan persiapkan bagi kita saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya akan bacakan pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, patsalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mencatat peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita mengucap syukur karena Alkitab mencatat dengan lengkap bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang disalibkan, mati bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan Yesus yang mati itu dikuburkan, lalu setelah 3 hari Yesus dibangkitkan, kemudian 40 hari kemudian Tuhan Yesus yang bangkit itu dia naik ke surga. Yang pagi hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, Alkitab mencatat kebenaran firman Tuhan yang dialami, yang terjadi di dalam pribadi Yesus. Ketika dia naik ke surga itu, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi ketika Yesus naik ke surga, tangannya terangkat, memberkati mereka. Lalu Alkitab mencatat mereka, para murid itu menyembah Yesus dan mereka pulang dengan sukacita. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa bagi kita, dan kita bukan hanya memperingati kenaikan Yesus, tapi kita berharap, kita berdoa berkat dari Tuhan ketika dia naik ke surga itu memenuhi hati kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dan hati yang bersuka cita. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Yesus mengangkat tangannya. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini sebuah kebenaran yang dicatat oleh firman Tuhan, dan kebenaran ini harus kita tangkap, harus kita mengerti kebenarannya, harus kita imani kebenarannya, bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita sekarang ini ada di bawah naungan berkat
tangan Tuhan. Kita akan melihat kebenarannya lebih dahulu di dalam firman Tuhan. Kalau kita menyimak, kita belajar firman Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang manusia sejak dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini, bahkan sampai nanti anak cucu kita, mereka ada di bawah naungan maut. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu maut. Siapapun saja kita, sehebat apapun saja kita, upah dosa itu adalah maut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dosa. Siapapun saja kita. Karena memang kita dilahirkan, kita ada di bawah naungan maut. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 78 dan 79, Lukas pasal yang pertama, ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Alkitab menyatakan bahwa kita ini sesungguhnya kita diam dalam kegelapan. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini sesungguhnya diam dalam kegelapan. Bukan hanya itu saja, diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Jadi seluruh hidup kita, aktivitas kita, arah jalan kita itu adalah maut. Sehebat-hebatnya seorang manusia, sepandai-pandainya, semampu-mampunya seorang manusia, itu seorang manusia sedang bergerak ke arah maut. Karena kita diam di dalam kegelapan dan kita ada di dalam naungan maut. Seringkali kalau kita bertanya kepada seseorang atau kita sendiri yang merindukan, saya pengen kaya, saya pengen pandai, saya pengen berhasil. Karena kita menganggap kalau kita kaya, kalau kita berhasil, kalau kita mampu, semuanya akan beres. Apakah betul demikian? Tidak. Tidak. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita diam dalam kegelapan. Kita ada di bawah naungan maut. Karena kita orang berdosa. Lah kalau kita kaya, kita berhasil, kita sukses, kita mengarah kepada maut, lebih-lebih kalau kita ada dalam keadaan yang buruk dalam dunia ini. Wah, lebih payah lagi. Itu fakta yang dicatat oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat manusia yang diam dalam kegelapan, yang ada di bawah naungan maut. Pemazmur, dia mencatat begini. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 5 dan 6. Mazmur 18 ayat 5 dan 6. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini pernyataan pemazmur. Raja Daud dia berkata, dia seorang raja, Bapak Ibu Saudara-saudara,
berhasil. Wah, berhasil dalam segala hal. Dalam segala hal. Dia orang nomor 1 di Israel. Dia berhasil dalam segala hal. Tapi dia menyatakan, tali-tali maut sudah meliliti aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Apa artinya? Sekalipun kita berhasil, sekalipun kita sukses dalam hidup ini, itu sesungguhnya Alkitab mengatakan itu seperti tali yang melilit, yang mengikat hidup kita, yang membelit hidup kita, dan ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, kalau Daud saja sebagai orang nomor 1 di Israel yang berhasil, yang sukses, yang memiliki segala hal yang dia punya, yang dia inginkan, dia dapat melakukannya, dapat dialaminya. Tapi dia berkata, tali-tali maut telah meliliti aku. Tali-tali orang mati telah membelit aku. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Benarlah kata firman Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kita itu ada di dalam kegelapan. Kita itu diam dalam kegelapan dan kita itu ada di bawah naungan maut. Naungan maut. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan dari hidup ini. Tetapi kita bersyukur kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus, Tuhan Yesus mengangkat tangannya, lalu memberkati murid-murid. Kalau saya boleh mengatakan, kenaikan Yesus itu menyingkirkan naungan maut. Kenaikan Yesus itu menyingkirkan kegelapan dari hidup orang-orang yang percaya. Lalu dia ganti dengan menaunginya dengan berkat. Setiap orang yang percaya kepada kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, itu sekarang naungan maut itu disingkirkan. Payung maut itu disingkirkan oleh Yesus, dibuang oleh Yesus, dipatahkan oleh Yesus, dan sekarang diganti dengan naungan berkat. Wah, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Bagi setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan, percayalah, kita sekarang ada di bawah naungan berkat, diam di dalam terang. Kenaikan Yesus itu merupakan sebuah meterai bagi kita di hadapan Bapa, bahwa sekarang bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi diam dalam kegelapan, kita tidak lagi hidup dalam naungan maut, tapi kita hidup dalam terang dan kita hidup dalam naungan berkat dari Tuhan Yesus. Payung itu sekarang adalah payung berkat. Jadi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perjalanan hidup kita sekarang ini bukan lagi menuju kepada maut. Bukan. Tapi sekarang perjalanan hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu ujung-ujungnya adalah berkat. Amin. Ujung-ujungnya adalah berkat. Finishnya itu adalah berkat, bukan maut. Bukan maut. Ada banyak ayat dalam firman Tuhan ini yang mencatat tentang kebenaran-kebenaran
yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagi saya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, ada jaminan berkat bagi setiap kehidupan kita. Sebab itu kita perlu mengimani ini. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia menyingkirkan naungan maut, dan dia ganti dengan naungan berkat. Payung maut itu disingkirkan, sekarang diganti dengan payung berkat. Nah sekarang apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita? Apa yang firman Tuhan kehendaki bagi kita? Kita sekarang anak-anak Tuhan, kita ada di bawah naungan berkat dari Tuhan. Karena Yesus sudah mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga untuk memberkati kita. Lalu sekarang bagaimana perjalanan hidup kita? Ada 3 hal yang saya akan angkat pada pagi hari ini yang harus kita rubah hidup kita. Yang harus kita perbaharui terus-menerus pola hidup kita. Yang pertama itu adalah terdapat di dalam surat Filipi. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan menghendaki ketika kita sudah ada di bawah naungan berkat Tuhan, kita diam di dalam terang Tuhan, sekarang kita harus merubah pola pikir kita. Cara berpikir kita. Kita harus merubah pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bukan yang gelap. Apa yang kita pikirkan bukan yang kotor. Apa yang kita pikirkan bukan yang jahat, bukan. Tapi Alkitab tadi mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Oh, puji Tuhan. Ini berkat. Ini berkat. Semua yang benar itu adalah berkat Tuhan. Semua yang mulia itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita ada di bawah naungan berkat Tuhan, kita harus merubah pikiran kita. Kita harus merubah apa yang kita pikirkan. Bagaimana kehidupan kita saat-saat ini? Dengan kondisi yang kita hadapi, yang kita jalani pada hari-hari ini. Apa yang kita pikirkan? Yang gelap? Yang negatif? Yang buruk? Tapi Alkitab dia berkata, rubah pikiran kita. Rubah apa yang kita pikirkan. Rubah yang bapak-bapak pikirkan. Rubah apa yang ibu-ibu pikirkan. Rubah pemuda, remaja, anak-anak sekolahmu yang pikirkan. Rubah. Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang disebut kebajikan, dan pikirkan yang patut dipuji. Pikirkan itu. Karena memang kita sudah ada di dalam naungan berkat.
Itu yang pertama, pikiran kita harus dirubah. Yang kedua, Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau kita melihat dalam terjemahan lama, kita berkata demikian dalam terjemahan lama. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat. Oh, puji Tuhan. Hendaklah perkataanmu senantiasa menjadi berkat, penuh kasih, tidak hambar, tidak menyakitkan, tidak nyelekit, tidak menusuk di hati, tidak setajam silet. Tapi hendaklah perkataanmu senantiasa menjadi berkat. Apalagi kondisi seperti saat ini ya. Kondisi seperti sekarang ini. Perkataan kita menjadi tajam. Perkataan kita menjadi menyakitkan. Perkataan kita dapat menjadi menyinggung orang. Hati-hati. Kita harus sadar bahwa Yesus sudah naik ke surga untuk memberkati kita, untuk menyingkirkan naungan maut dan menggantinya dengan naungan berkat, menyingkirkan kegelapan dan menggantinya dengan terang. Jadi mari kita harus memiliki perkataan, pikiran yang berkat, perkataan yang menjadi berkat. Wah, ini luar biasa kebenarannya. Ini bukan teori, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini praktek kehidupan. Ini praktek kehidupan sehari-hari. Kita bukan hanya memperingati Yesus yang naik ke surga, tapi kita tidak mengalami kuasa kenaikannya. Tapi pagi ini, hari ini, kita memperingati Yesus yang naik ke surga. Dia mengangkat tangannya, dia memberkati kita. Dia menyingkirkan naungan maut, dan dia ganti dengan naungan berkat. Kita harus mengalami kuasa ini, kuasa berkat itu. Pikiran kita harus pikiran berkat. Perkataan kita harus perkataan berkat. Yang ketiga, kita membaca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Itu juga harus perbuatan, pekerjaan yang menjadi berkat. Bagaimana caranya? Lakukanlah pekerjaan itu, perbuatlah perkara itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja sesuatu, kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan motivasi, aku berbuat ini untuk Tuhan. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Saya percaya kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, pasti yang terbaik. Pasti semaksimal mungkin. Yang terbaik supaya hasilnya menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita harus kita arahkan, tujuannya adalah untuk Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan. Supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-28, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 28
28 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini pesan dari Nabi Musa kepada bangsa Israel. Kalau mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau mereka mendengar firman Tuhan, Taurat Tuhan, lalu mereka melakukannya, maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Artinya, seluruh aspek kehidupan yang kita kerjakan, seluruh aspek kehidupan yang kita perbuat, itu ada di dalam naungan berkat Tuhan. Lagi sekali, ini bukan teori Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ini adalah janji berkat dari Tuhan. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan disambut oleh tempat di surga. Tapi sekarang di dunia ini, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati kita. Supaya naungan maut itu disingkirkan. Dan Tuhan ganti dengan naungan berkat. Saya berdoa berkat Yesus yang dia tinggalkan ketika dia naik ke surga, itu kita alami. Bagaimana caranya? Berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Milikilah kehidupan yang ada di bawah naungan berkat Tuhan. Siapapun saja kita, dimanapun saja kita berada, terhadap siapapun kita bersosialisasi, jadilah orang-orang, jadilah anak-anak Tuhan yang ada di bawah naungan berkat. Cerminkanlah, berdampaklah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di bawah naungan berkat Tuhan. Sehingga pikiran kita adalah pikiran berkat, perkataan kita adalah perkataan berkat, perbuatan kita adalah perbuatan berkat. Karena memang Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan dia memberkati kita. Itu adalah karakter anak-anak Tuhan. Bahwa hidup kita adalah hidup yang ada di bawah naungan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tapi kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah berkat Tuhan melalui kenaikan Yesus pada saat ini, itu memberkati kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita berdoa. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena pagi ini kami kembali diteguhkan dengan firman-Mu. Kami kembali diberkati dengan firman-Mu. Hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus sudah ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami percaya selama kami tinggal dalam dunia ini, hidup dalam dunia ini, menjalani kehidupan dalam dunia ini, Engkau juga sudah memberkati kami. Kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kami tidak hidup lagi dalam naungan maut. Tapi kami hidup dalam terang Tuhan.
Kami hidup dalam naungan berkat Tuhan. Sebab itu robah pola pikir kami, robah pikiran kami, robah pola perkataan kami, robah pola hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami ini sesungguhnya adalah hidup di bawah naungan berkat Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun saja kami berada. Di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing, dengan segala aktivitas dan kegiatan kami. Semua ada di dalam naungan berkat Tuhan. Dan kami tahu sekalipun keadaan hidup ini melambat, keadaan hidup ini yang nyata, yang nampak, tidak mungkin bagi kami, tapi kami beriman kepada firman Tuhan, bahwa kami hidup di dalam naungan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Yang terbaik Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati aparat-aparat pemerintah, berkati kota kami di mana kami tinggal, berkati seluruh kehidupan kami. Berkati para dokter yang sedang menangani COVID-19 ini, Tuhan beri hikmat segala apapun yang diupayakan untuk kelangsungan kehidupan ini. Tuhan buka jalan dan nama Yesus yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh syukur kami kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah kami kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semuanya saat ini, besok, dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dengan penuh syukur kami akhiri acara ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.